Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Bersama kita lagi KN Person. Oke, kali ini kita sesuai judul video, kita akan membagikan beberapa tips untuk mengatasi HP lag atau HP kentang. Oke, jadi di sini ada beberapa caranya ya teman-teman. Yang pertama, yang pertama kita perlu menghapus file atau aplikasi yang menyita penyimpanan dan RAM handphone kita teman-teman. Nah, karena kita itu handphonenya ada dua ya, dipengaruhi dua hal besar tersebut ya, penyimpanan sama yang namanya RAM. Nah, untuk penyimpanan kita bisa cek sih di file manager Apple kita. Nah, di sini kita bisa lihat langsung udah kepake berapa sih internal penyimpanan handphone kita. Seperti contoh handphone saya dari 128 GB sudah terpakai sampai 120. Gila banget sih ini. Tinggal 8 GB doang sisanya. Nah, ini emang udah kerasa banget HP handphone saya itu lag banget. Jadi buat maksimalin aktivitas saya di handphone itu kurang support. Nah, di sini kita perlu menghapus bisa foto, audio, video ya teman-teman, dokumen atau aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi. Misal saya salah satu contohkan, saya akan menghapus video. Coba ya. Di sini videonya banyak banget. Saya salah satu contohnya akan menghapus video yang mana ya teman-teman. Ini videonya project kemarin. Nah, ini kita akan menghapus video ini ya teman-teman, salah satunya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita perlu menghapus beberapa file yang sudah tidak kita gunakan lagi, sehingga nanti untuk penyimpanannya itu bisa kembali banyak lagi. Jadi buat performa handphone bisa lebih baik lagi. Selanjutnya teman-teman, kita akan bergerak ke RAM ya. Kita di sini kalau RAM sih yang ngaruh sih. Semua mulai dari file, aplikasi, RAM ikut serta sih. Jadi saat kalian menghapus file yang sering kalian akses atau kalian buka, itu akan mengurangi kinerja RAM. Lebih besarnya biasanya ke aplikasi sih untuk RAM. Biasanya yang berat-berat tuh gaming, aplikasi game. Sebagai salah satu contoh, di sini saya punya beberapa aplikasi game. Cukup berat sih karena ukuran aplikasinya hampir 1 GB, ada yang di atas 1 GB juga ada. Apalagi game-game online ya, kayak Mobile Legends, itu cukup berat juga untuk siram. Nah, di sini kita perlu hapus juga teman-teman buat file atau aplikasi yang sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, untuk penghapusan file kan tadi sudah saya beri contoh. Kali ini kita akan memberi contoh untuk menghapus aplikasi teman-teman. Sebagai salah satu contoh, saya akan menghapus aplikasi Ludo ya teman-teman.
biarin lah, ntar saya install lagi kalau mau pakai. Nah sini kita hapus salah satunya teman-teman. Nah ini nanti akan meringankan, ketika terhapus akan meringankan kinerja RAM handphone kita. Tapi tergantung lagi sih teman-teman, sering kalian buka nggak aplikasinya. Kalau jarang kalian buka ya nggak ngaruh-ngaruh banget, cuma saran dari kita sebaiknya dihapus aja. Nah selanjutnya teman-teman, tips ya, itu tadi tips pertama ya, adalah menghapus file dan aplikasi. Oh ya teman-teman, disarankan untuk teman-teman yang tetap tidak mau menghapus file karena filenya begitu penting, kalian bisa gunakan fitur cloud, atau di Android itu namanya biasanya pakainya Google Drive atau semacam, atau dengan penyimpanan cloud semacamnya ya. Nah di sini drive kalian bisa menyimpan foto video yang tidak kalian ingin hapus. Ini nggak akan nyita penyimpanan kalian, jadi dari penyimpanan kalian simpan di internet pakai email pastinya. Insya Allah terjaga sih di sini, sama Google terjaga kerahasiaannya. Ya jadi ada saranan untuk menyimpan file di cloud, atau di Android Google Drive namanya, buat kalian yang nggak mau menghapus file kalian. Yang kedua adalah menghilangkan aktivitas aplikasi yang sudah tidak digunakan. Nah ini teman-teman yang sering mungkin terjadi ya di banyak kalangan kita. Setelah menggunakan aplikasi handphone, kita keluar aja dan tidak menghapus aktivitas berjalan aplikasi yang sudah tidak kita gunakan. Nah biasanya kita bisa lihat di ini teman-teman, nah di tombol home handphone kita. Di sini ada back atau tombol home. Nah yang ketiga ini ada opsi kayak melihat aplikasi gitu yang berjalan. Nah seperti contoh ya, saya klik ya. Nah ini tombol yang 3 ini. Nah di sini kelihatan nih teman-teman, aplikasi yang habis kita jalankan terus masih berjalan. Nah ini perlu kita close semuanya biar nggak nyita RAM handphone kita. Nah begini ya teman, kalian tinggal scroll ke atas aja untuk menghapusnya. Untuk menghapus aktivitas aplikasi yang masih berjalan, kalian tinggal scroll aja ke atas, kayak gini aplikasinya. Nah ini akan mengurangin lag handphone kalian teman-teman. Nah dengan begitu, saat kita membuka aplikasi lagi, si RAM itu sedang dalam posisi siap, tidak dalam manajemen aplikasi yang tadinya tidak kita gunakan. Nah begitu teman-teman. Jadi disarankan ya untuk menghilangkan atau menghapus aktivitas aplikasi yang sudah tidak kita gunakan, seperti tadi caranya. Oke, masuk ke poin nomor 3, yaitu dengan menjaga performa baterai handphone teman-teman. Nah untuk tips dari kita untuk menjaga performa baterai handphone ya, disarankan tidak mengecas handphone di bawah 20% teman-teman. Jadi mungkin masih banyak yang nyepelein ya, mungkin efeknya juga belum mereka rasakan. Mungkin bakalan kerasa ketika sudah dalam pemakaian lama. Nah mungkin HP-nya bisa cepat nge-lag. Yang pasti lebih ngefek di baterai sih, baterainya agak bocor gitu. Jadi bocor baterainya, cepat habis baterainya.
ya, jadi tidak disarankan untuk mengecas handphone di bawah 20%, teman-teman. Ada yang bilang juga tidak disarankan untuk mengecas handphone sampai dengan 100%, teman-teman, karena itu juga bisa membuat namanya saya lupa kata-katanya, saya lupa, teman-teman. Pokoknya tidak disarankan juga untuk mengecas handphone sampai dengan 100%. Tapi tidak masalah, teman-teman, karena buat HP-HP tertentu ya, karena sekarang itu handphone sekarang itu udah ada namanya fitur pengaman baterai gitu. Jadi saat 100% secara otomatis si chargernya itu ngeputus arus listrik ke handphone. Nah, jadi ada untuk beberapa handphone tidak apa-apa karena fitur kemajuan teknologi saat ini ya, teman-teman. Oke, tadi soal baterai ya, kita jaga performa baterai handphone kita masing-masing. Yang keempat, oke, ini yang terakhir, teman-teman. Teman-teman bisa cari informasi lagi di Google, banyak gimana cara mengatasi handphone lag. Jadi sini kita cuma ngasih tips 4 aja, gimana cara kita mengatasi HP lag, atau kita dengan kata lain kita menjaga handphone kita ya, biar performanya tetap baik dalam jangka panjang. Oke, yang terakhir ini ada mengupdate perangkat lunak handphone secara berkala. Nah, ini siapa sih, teman-teman, yang jarang ngebuka pengaturan ya, terus ngebuka, saya contoh ya, ngebuka yang namanya software update nih. Karena sini saya settingannya pakai bahasa Inggris, jadi di sini tulisannya software update. Biasanya kalau yang Indo pengupdatean software gitu keterangannya. Nah, jarang ngebuka pengaturan khususnya di software update ini, teman-teman. Nah, untuk setiap jadi ada 2 ya, teman-teman, yang diupdate biasanya. Yang pertama ada sistem Android-nya, yang kedua ada iOS-nya. Itu kalau di brand si A itu namanya iOS. Nah, untuk Android sendiri biasanya untuk tipe-tipe handphone dibatasin, bisa update sistem Android 1-2 tingkatan aja. Adapun ada yang sistem Android yang bisa ikut update terus, walau tipikal handphonenya tipe lama, tapi bisa mengikuti pengupdatean Android secara berkala terus-menerus. Ada, teman-teman bisa cari sendiri di Google ya, Android yang bisa update terus Androidnya secara terus-menerus. Oke, itu Androidnya ya, teman-teman. Untuk Android terbaru sekarang sebenarnya udah 12 apa 11 itu ya, saya masih kurang tahu. Tapi yang pasti kalau 11 sih udah emang ada. Kalau 12 kurang tahu. Nah, kebetulan untuk handphone saya ini belum bisa mengupdate Android ke Android 11 karena dari sananya belum diberi akses ya, belum diberi akses untuk mengupdate sistem Androidnya, teman-teman. Jadi Android saya itu di sini masih Android 10 ya, masih Android 10. Biasanya kalau kita biasanya kalau kita mengupdate sistem Android, untuk fitur-fitur performa handphone juga makin baik, teman-teman. Nah, jadi kenapa kita ngasih tips ini, karena ya itu tadi bisa memperbaiki performa handphone. Jadi buat aktivitas handphone kalian bisa dimaksimalin nantinya. Nah, itu tadi Android, update Android ya, teman-teman. Yang kedua ada yang namanya update iOS. Nah, ini beda lagi, teman-teman. Biasanya iOS itu sama sih, kalau di saya itu biasanya di sini juga sih, di software update juga. Jadi tergantung opsi yang keluar, mau update Android atau update iOS, teman-teman. Nah, untuk update iOS sendiri biasanya di sini kita pakai, karena saya pakai brand Realme, handphone Realme, teman-teman. Jadi biasanya
untuk iOS, mungkin bukan iOS namanya, maaf ya, saya belum terlalu tahu juga untuk Realme namanya apa. Nah ini biasanya pakai kodenya yang ini ya, bawah nih, Realme UI. Nah ini kode saya nih, terbaru saya di bawah sini. Nah itu teman-teman, biasanya saat saya mengupdate sistem Realme UI-nya, ntar kodenya di atas, di bawahnya Realme UI ini akan berubah lagi kalau nggak salah teman-teman, menjadi RMX. Misalnya kalau dari sekarang tuh RMX 1911 EX11C75. Oke, nanti akan berubah menjadi, misal belakangnya berubah jadi C sekian, atau depannya angka-angkanya akan berubah teman-teman ya. Nanti juga itu akan memperbaiki kayak bug ya, sistem yang masih ngebug itu akan diperbaiki lagi oleh mereka teman-teman. Jadi buat buka software juga mungkin akan lebih lancar lagi ke depannya. Ya itu dia teman-teman, buat saran tips 4 cara gimana mengatasi handphone lag kalian teman-teman. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di like, share, subscribe juga teman-teman, biar kalian nggak lupa alias ketinggalan video-video dari kita. Oke, salam dari kita, Kian Person, salam Binjai teman-teman. See you.